Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan membeli beli kuini di tempat Pak Agus. Kenapa saya pindah kemari? Karena mikrofonnya lebih bagus. Mana tahu ada yang bertanya kenapa? Tadi dikasih tahu Ustadz di sini aja karena mikrofonnya lebih bagus. Kalau Tuhan menangkap banteng, lupa pula kelanjutannya. Kalau Tuhan menangkap banteng, hasilnya membeli permata. Kalau ada yang bilang saya ganteng, maka dia mesti ganti kacamata. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abdul itu artinya hamba. Hamba artinya budak sahaya yang bisa dimiliki, yang bisa diperjualbelikan. Manusia dia, tapi bisa dijual belikan. Di Sofivi di Indonesia sudah tak ada lagi, karena dihapuskan dengan adanya datang syariat Islam. Akhirnya kita merdeka menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nama yang paling bagus adalah nama yang paling rendah, hamba, budak, sahaya, yang disandingkan dengan Allah yang paling mulia, paling agung, paling tinggi, paling hebat, paling gagah, paling perkasa. Yang paling rendah manusia, yang paling mulia Allah, disandingkan itulah yang paling hebat. Hamba, Abdul, Allah. Makanya nama yang paling bagus Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghani, Abdul Somad. Sebetulnya tadi itu mutar-mutar dulu tujuannya itu. Guru kita, pemimpin kita. Ada yang pemimpin tapi tak bisa jadi guru. Ada guru tak bisa jadi pemimpin. Yang lebih parah sudah tidak pemimpin, tidak guru. Guru kita sekaligus pemimpin kita. Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah. Saya baru belajar berjalan, baru lahir, beliau sudah menjadi mahasiswa di kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah mengapa saya tidak sanggup bicara di depan karena berhadap-hadapan. Kalau ini udah agak jauh dikit. Beliau tadi pindah ke depan. Kata beliau, pesan guru saya menuntut ilmu itu as-sadru bis-sadri. Dadanya berhadap-hadapan. Duduk dengan orang berilmu sama dengan membaca kitab satu perpustakaan. Andai duduk kita di perpustakaan belum tentu dapat kalimat hikmah itu. Berarti kalau kita ketemu dengan guru, kita berhadap-hadapan supaya dapat barokah ilmunya, insyaallah. Amin. Sekarang saya berhadap-hadapan dengan beliau. Mudah-mudahan saya mendapatkan ilmunya. Pertama saya dapatkan tadi ilmu bagaimana menyapa, menegur orang. Tadi begitu sampai di hotel, beliau datang ketemu dengan resepsionis hotel, ngomong langsung bertanya, apa kabar? Ini saya bawa Ustadz Somad, kamarnya di mana? Sekarang orang kalau udah punya jabatan tidak mau lagi ngobrol sama orang. Yang ditunjukkan lubang hidung aja. Jadi berjalan sebentar saya ngambil ilmu. Oh, ternyata walaupun kita udah jadi gubernur masih ada tegur sapa. Assalamualaikum, apa kabar? Ini saya bawa Ustadz Somad, kamarnya di mana? Padahal kan cukup dengan staf, cukup dengan asisten, cukup dengan pegawai. Kenapa mesti ada? Inilah pentingnya ada salam, ada kalam. Sebelum kalam, salam dulu. Assalamualaikum.
selamat kamu, selamat anakmu, selamat suamimu, selamat istrimu, selamat hartamu, selamat jabatanmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Saya begitu datang tadi diucapkan beliau, Assalamualaikum, selamat engkau Abdul Somad. Saya tidak mau disambut dengan welcome. Well, bagus. Come, datang. Welcome, datangnya bagus. Pulangnya tak ada jaminan. Bapak Gubernur sedang sakit, mudah-mudahan sehat. Kata dokter mesti istirahat. Saya waktu mau berangkat tadi saya lihat beliau tidak ada. Alhamdulillah, berarti Pak Gubernur istirahat. Begitu sampai di sini, rupanya udah datang duluan. Sudah sampai duluan menyambut di sini. Mestinya duduk saja istirahat di rumah, tapi beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang mau melihat imannya kepada Allah dan kepada hari akhirat, falyukrim dhaifahu. Lihatlah bagaimana dia memuliakan tamu. Jadi saya hari ini banyak belajar bagaimana cara mencari ilmu, bagaimana cara menghormati orang, bagaimana cara memuliakan tamu, bagaimana cara duduk bersikap. Mudah-mudahan pelajaran yang dapat diambil tidak melalui ceramah, tidak melalui tausiah, tidak melalui kata-kata, tapi langsung action perbuatan. Itu lebih sampai ke hati dan pikiran daripada cakap, ngomong, bicara belum tentu masuk ke hati orang. Lebih baik langsung dengan perbuatan, tingkah laku, tindak tanduk, action. Lisanul hal, perbuatan absah min lisanil maqal, lebih menyentuh daripada ucapan. Itu makanya ucapan nggak boleh panjang-panjang, nggak lama-lama. Ini saya tausiah pun nggak lama-lama, insyaallah. Allahu Akbar. Hadir bersama kita dari Yogyakarta, Pulau Jawa, Ustadz Salim Afillah. Beliau ustadz yang khusus anak muda saja. Makanya kemarin beliau pertama kali dibawa ke Ternate, itu ke generasi milenial, anak-anak muda. Nah, kalau yang tua-tua itu baru ke saya. Jadi sudah bagian kapling masing-masing. Kalau satu khair, kalau dua khairani, kalau tiga khairat, kalau banyak baik disuruh berlomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Ada orang kaya baik sendirian, ada pejabat baik sendirian, ada ulama baik sendirian, tidak bersama, tidak akan terwujud kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan ini, ada masyarakat yang baik, ada pemimpin yang baik, ada ulama yang baik, ada orang kaya yang baik, maka dia mesti bersatu dalam satu barisan. Barisan itu bernama Shafful Khairat. Sudah lama saya tausiah banyak masjid, baru inilah ada masjid namanya Shafful Khairat. Mudah mengingatnya. Nanti kalau saya ditanya orang, Ustaz Somad kemarin di Sofifi itu apa nama masjidnya? Sofifi Shafful Khairat. Jamaah yang mendengar tausiah ini, walaupun saya tausiahnya di Sofifi, di Masjid Shafful Khairat, tapi tausiah ini ditonton orang dimanapun berada, karena diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mudah mengingatnya. Nama masjidnya sejalan dengan nama kotanya, Sofifi Shafful Khairat. Nggak ingat juga nama masjidnya, nggak ingat nama kotanya. Mudah. Ustadz Somad pakai baju yang khas. Kalau di ceramah tempat lain pakai peci, pakai baju putih, pakai peci, pakai baju putih. Sampai ada yang komen di bawah, kok nggak pernah ganti baju? Tapi begitu berada di Sofifi, luar biasa. Kira-kira pantas tak saya pakai baju ini? Sesuai. Masya Allah. Saya pakai baju ini senang, tapi di lubuk hati yang paling dalam saya sedih.
Kalau tuan ke bumi Minang, jangan lupa bersenang-senang. Pakai baju ini hati saya riang, tapi salahnya mau dilelang. Ini topi sama baju ini mau dilelang. Jadi sementara saya pakai ini, ambillah foto banyak-banyak. Dilelang untuk apa Pak Ustadz? Bersama kita ada guru-guru kita dari pesantren masyarakat. Oh, Ustadz Somad datang ke Sofifi mau cari duit bangun pesantren. Bukan pesantren saya, bukan di Riau, bukan. Di mana? Namanya Pesantren Masyarakat Maluku Utara. Allahu Akbar. Kita sudah bersatu ini. Di mana? Di Sofifi. Apa nama programnya? Apa nama masjidnya? Safful Khairat. Masyarakat yang baik, pemimpin yang baik, orang kaya yang baik, penguasa yang baik berada dalam satu barisan. Tujuannya mesti jelas. Tujuan jangka panjang. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Tapi masyarakat ini mesti dididik. Datang Ustaz Abdul Somad dengan Ustaz Salim, ceramah ramai, meriah, selesai, pulang. Ditanya orang, siapa kemarin datang? Ustaz Somad dengan Ustaz Salim Afillah. Gimana suasananya? Wow, amazing. Apa yang ditinggalkannya? Sendalku hilang. Tidak meninggalkan apa-apa. Saya ditolong oleh Ustaz Salim. Ini jadwal beliau. Tidore, Ternate, Sofifi, Bacan bersama Ustaz Salim. Apa tujuannya? Supaya ketika kami pulang, kami meninggalkan sesuatu. Yang ditinggalkan itu tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwariskan, karena dia akan menjadi kekal abadi sampai hari kiamat. Namanya Pesantren Masyarakat Maluku Utara. Allahu Akbar. Dicari duit, banyak uang, beli makanan, pagi petang siang malam, pesta kuliner. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Dibelikan kepakaian bagus, cantik, indah, yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Wa mata sodakta, yang kau wakafkan, yang kau infakkan, yang kau sedekahkan. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, pasir, kosen pintu, jendela, kipas angin, AC, mikrofon, kekal abadi sampai hari kiamat. Abdul Somad datang ke Sofifi, berkeliling Maluku Utara. Yang ingin dia cari adalah dapat amal jariah mengalir sampai mati, insyaallah. Amin. Nanti anak-anak ngaji jam 4 subuh tahajud, jam 5 sholat subuh, habis itu ngulang baca Quran, duha, sholat duha, baca Quran, masuk kelas, sholat zuhur, murajaah, sore belajar agama, sholat asar, sore ngulang hafalan Quran, maghrib ke isya ngulang hafalan Quran, habis isya malam baca kitab kuning, istirahat, tahajud. Kita sudah mati dimakan cacing tanah, tapi pahalanya mengalir sampai hari kiamat, insyaallah. Amin. Inilah yang membuat Maluku Utara akan tetap menjadi negerinya pada mujahid, akan tetap menjadi negerinya orang-orang yang memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika.
habibi salam alaika salawatullah alaika. Kenapa Ustadz tiba-tiba bersolawat pakai irama? Karena saya lihat mulai kantong-kantong bergerak, itu detak jantung kita nggak normal, mulai agak deg-degan. Jadi supaya jantung itu jadi normal, diiringi dia dengan solawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kenapa suara Ustadz tiba-tiba tinggi? Karena detak jantungnya mulai makin keras, karena kantongnya makin dekat. Ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Seandainya ibu punya dompet, kenapa Ustadz bilang ibu? Karena bapak ini memang dia cari duit, tapi duitnya disimpan oleh, tengok pada ngaku semua. Seandainya di dompet ibu ada uang 1 juta, amin, yang masuk ke dalam kantong 100.000, yang tinggal di dompet berapa? 900.000. Pulang berkunang-kunang, meninggal. Yang dibawa mati yang 100.000 atau yang 900? Yang dibawa mati yang 100.000. Yang 900 diambil suami, diambil anak, diambil cucu, diambil pembantu, diambil adik, habis semuanya. Yang dibawa cuman mati 100.000. Seandainya yang masuk 2.000, maka yang sudah memasukkan 2.000 putar sekali lagi, masukkan 1 juta, sama-sama dompetnya, sama-sama kartu ATM-nya. Setuju? Sudah lama saya hidup, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, macam-macam kejadian manusia. Meninggal dunia, rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, karena kredit belum lunas. 2 bulan ditarik dialer. Yang kekal abadi hanyalah apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita lakukan. Itu Ustaz Somad itu cuma ceramah saja. Dia ngajak orang sedekah untuk pembangunan pesantren masyarakat Maluku Utara, tapi dia sendiri tidak ada. Saya nggak ngasih bukan nggak mau, karena kantongnya nggak lewat sini, jadi otomatis. Mana kantongnya? Dekat sini. Banyak duit saya. Kita lihat berapa. Udah direkam tadi, udah. Siapapun akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika dia sudah mati, Allah ta'ala bertanya kepada semua jenazah-jenazah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, hai orang mati, maukah kalian hidup lagi? Menjawab. Jawabannya ada dalam Al-Quran. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkan aku qarib, sebentar, sekejap, sejenak, semenit. Kata Allah, kalau ku hidupkan kau sebentar, kau mau apa? Apa kata mereka? Fa as-saddaqah, kami mau kok solawat? Solawat bagus, tapi ini ceritanya sekarang tentang
sholat sunat enggak. Sholat sunat bagus, tapi tema kita sekarang adalah pesantren masyarakat Maluku Utara. Tidak ada nama Abdul Somad di sana. Jangan sangka nanti akan dibuat nama bangunannya Pintu Abdul Somad. Tidak, karena kalau ada Pintu Abdul Somad pasti ada pintu yang lebih besar, namanya Pintu Abdul. Tidak ada nama di sana. Yang ada di sana adalah pesantren masyarakat Maluku Utara. Jadi saudaraku dimanapun berada, masyarakat Maluku Utara yang ada di Bandung, yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, yang ada merantau di Hong Kong, yang ada di Taiwan, yang ada di Saudi Arabia, Anda ingin berkontribusi, kirimkan ke nomor rekening berikut ini sebelum malaikat maut datang. Orang Maluku Utara ini kaya-kaya, betul? Luar biasa, membangun masjid sebesar ini, megah, cantik dan indah. Ustaz Abdul Somad, masjid ini dibangun tidak sampai 1 tahun. Wow, luar biasa. Apalagi membangun pesantren masyarakat Maluku Utara. Anak-anak kita dulu zaman saya kecil, Abdul Somad, yang merusak kepala Abdul Somad ini tidak banyak. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden, 5 jari cuma. Kepala anak kita sekarang game online, judi online, drama Korea, warnet, Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Siapa yang sanggup menyelamatkan anaknya dari main game online? Ustadz Somad. Iya Pak, tolong kasih saya doa Pak Ustadz. Doa apa? Doa supaya anak saya berhenti main game online. Mohon maaf Pak, saya belum dapat doanya. Saya udah baca Quran, belum baca hadis, belum ketemu doa Allahumma inni a'udzubika min game online. Anak saya nggak makan, nggak sekolah, nggak mandi, di kamar terus main game online, nggak berhenti-berhenti, pagi, petang, siang, malam. Yang belikan handphonenya siapa Pak? Saya. Yang ngasih paket 4 giga saya. Sekarang anaknya sakit, yang salah siapa? Ustaz. Giliran salah aku kau salahkan. Kita tidak bisa mengontrol anak kita, tapi kalau pondok pesantren, kita masukkan dia ke pesantren, kita serahkan ke guru agama, dia akan belajar nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, tafsir, ulumul Quran, tajwid, tahsin, aurad qawafi. Di samping itu dia tetap belajar fisika, kimia, bahasa Inggris, matematika. Dia tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Selamatkan anak kita dari krisis beragama, krisis berbangsa, Islamfobia. Jadi tentara yang tamat pesantren. Jadi polisi yang hafal Quran. Jadi pengacara yang mengerti sejarah Islam. Jadi apapun dia, visi misi hidupnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga kalau kita mati meninggalkan dunia ini, kita bebas lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Terima kasih Ustadz Salim, terima kasih Ustadz Taufik, terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Sekda, terima kasih panitia yang sudah menyampaikan Abdul Somad kemari. Walaupun saya belum sampai ke Sofifi, tapi tausiah saya itu udah sampai kan? Sudah sampai, jamaah sudah nonton. Hari ini jamaah cuma mau melihat apakah Abdul Somad itu ada atau tidak, itu saja. Mereka mau memastikan, karena syarat belajar dari YouTube, syarat belajar dari medsos, yakinkan orangnya ada.
Karena ada di medsos itu ada, tapi orangnya nggak ada. Ah, masa Pak Ustaz? Ada, suaranya ada. Jika Anda masuk ke Jalan Sudirman, jangan belok kiri, jangan belok kiri. Itu orangnya nggak ada. Suara aja yang ada. Ada di TV, ada di Facebook, ada di YouTube. Tapi saya bolak-balik ke Malaysia nggak ketemu. Upin Ipin. Nggak ada dia di alam nyata. Jadi sebetulnya jamaah Sofifi ini hadir mau meyakinkan. Nanti kalau ditanya, oh ternyata Ustaz Somad itu ada. Gimana kau lihat beda dia nyata di Sofifi dengan di Facebook? Bedanya waktu di Facebook itu agak hitam, pas nyata lebih hitam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita ini adalah pertemuan silaturahim. Orang yang bersilaturahim panjang umur, murah rezeki. Bukan kata saya. Itu yang ngomong begitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba an yubsatallahu fi rizqi, siapa yang mau lancar rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tadi silaturahim. Oh, saya nggak percaya kalau silaturahim rezeki kita lancar. Ini contoh sederhana. Seandainya saya tidak silaturahim, apa mungkin dapat baju dan topi secantik ini? Nggak mungkin. Walaupun cuman ada rezeki makai. Ini tidak memiliki, hanya makai aja. Karena habis ini akan dilelang. Ada rezeki ngelihat aja. Ngelihat. Maka kalau dapat rezeki ngelihat, jangan berkedip. Karena kalau berkedip dia hilang. Rezeki ini macam-macam. Ini untuk yang jomblo. Ternyata rezekiku hanya untuk melihat, namun tidak memiliki. Boleh untuk update status sore. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang bekerja dari pagi sampai pagi, dapat uang, dapat gaji, dia tidak sempat memiliki, hanya numpang lewat di rekening bank. Dapat uang gaji, uang tunjangan, uang SPPD, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang sikut, uang macam-macam. Tapi tidak pernah dimiliki, hanya singgah sebentar di rekening bank. Habis itu diambil tukang kredit, diambil dokter spesialis, diambil rentenir, diambil. Yang milik dia cuman 2.000 perak yang lewat di depan waktu khotib Jumat. Jamaah yang dimuliakan Allah, kata khotib, dia dibawa. Pas lewat kotak kesenggol lututnya, itulah dikeluarkan. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak Ustaz datang jamaah sekarang bersedekahnya ada perkembangan. Dulu kawan saya itu cuma 2.000 Pak Ustaz. Sekarang setelah Ustaz datang ada meningkat. Berapa? 2.500. Jadilah daripada tidak ada sama sekali. Tapi Ustaz, sedikit pun kan ada balasannya. Oh ada dalilnya. Untuk yang sedikit tadi jangan cemas, dalilnya ada. Dalilnya apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi pun tetap akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Syarat kita bisa bersama, yang pertama tujuannya mesti sama. Saya datang dari Riau, Sumatera, Ustadz Salim datang dari Yogyakarta, Pulau Jawa. Kami tidak melihat kami datang dari mana, yang kami lihat tujuannya sama. Kita sama-sama ingin mendirikan pesantren masyarakat Maluku Utara. Ini yang pertama. Yang kedua, sob tidak boleh renggang, karena kalau renggang masuk setan. Itu makanya disebut saddul halal, tutup celah. Mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu, qadamun biqadamin, kaki dengan kaki, bahunya rapat, kakinya rapat. Supaya apa? Jangan ada celah setan. Maksud jangan ada celah setan, jangan sampai ada bisik-bisik mengganggu. Alladzi waswisu minal jinnati. Jadi nanti kalau kita mau sholat disuruh imam meluruskan shaf, luruskan shaf, luruskan shaf.
Ini kadang jamaah ini berbisik ke teman, alah, kita kan udah tahu. Itu sunnah. Makanya sebelum sholat, belum pernah saya di mana-mana masjid sholat, imamnya ngomong gini. Pasti imamnya mengatakan, sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Walaupun makmum sudah tahu, belum pernah saya dengar imam ngomong begini, makmum, aku tidak perlu kasih tahu lagi karena kalian udah tahu semua kan? Saling mengingatkan, jangan pernah jemu dan bosan. Khotib kalau naik ke atas mimbar, rukunnya 5. Alhamdulillah, sholawat, ayat, doa, wasiat, takwa. Khotib mesti berpesan, ittaqullah, takwalah kepada